Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di materi PAI kelas 8 bab ke-7. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang hukum tajwid mad. Membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah teragung di antara ibadah-ibadah yang ada. Setiap huruf yang dibaca maka dinilai satu kebaikan oleh Allah. Di saat sholat dilipat gandakan 10 kali lipat, dan saat bulan Ramadan juga akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Sebagai seorang muslim, kita tidak hanya dituntut membacanya saja, akan tetapi hendaknya kita juga membacanya dengan baik dan benar, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Untuk mengetahui bagaimana cara Rasulullah SAW membaca Al-Quran, maka kita harus mempelajari ilmu tajwid. Dengan ilmu inilah kita dapat memperbaiki bacaan kita sesuai kaidah-kaidah membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nah, terus apakah ilmu tajwid itu? Pengertian ilmu tajwid secara bahasa, tajwid berasal dari kata jawada, yujawidu, dan tajwidan, yang artinya membaguskan. Kemudian secara istilah, tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah membaca Al-Quran. Hukum mempelajari tajwid, para ulama sepakat mempelajarinya adalah fardu kifayah atau bisa diwakilkan, sementara menerapkannya adalah fardu ain atau wajib bagi setiap orang. Cabang dalam ilmu tajwid akan banyak sekali. Di antaranya ada hukum non sukun atau tanwin, hukum ro, hukum mim mati atau sukun, hukum alif lam, dan hukum mad. Namun tidak semua akan kita pelajari pada video kita kali ini. Yang akan kita pelajari adalah hukum mad saja, yakni memanjangkan suara atau bacaan dikarenakan sebab-sebab tertentu yang menyertainya. Berikut ini adalah tabel pembagian hukum mad. Nah, itulah adalah tabel pembagian hukum mad. Ternyata sangat banyak sekali. Namun pada video kita kali ini kita tidak akan bahas semuanya, hanya pada bagian mad tabi'i, mad far'i, dan mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad arid li sukun, dan mad iwad. Bagaimana pembahasannya? Yuk terus simak video kita kali ini. Kita mulai dari mad tabi'i atau mad asli. Mad tabi'i atau mad asli memiliki 3 huruf. Yang pertama ada alif atau hamzah, kemudian wawu, kemudian ya. Mad tabi'i terjadi apabila ada huruf-huruf tersebut berharokat sukun. Jadi ketika huruf itu berharokat sukun. Panjang bacaan hukum mad tabi'i adalah 2 harokat atau 1 alif. Sebagai contoh, pada kata maliki, ini terjadi mad tabi'i karena ada mim mad, mim fathah bertemu dengan alif. Di sini ada mim harokat fathah bertemu dengan alif. Pada bacaan berikutnya ada yu'minuna. Ini terjadi karena ada nun sukun. Terjadi karena ada nun berharokat doma bertemu dengan wawu mati atau wawu sukun. Pada bacaan berikutnya ada fihi. Jadi mad tabi'i karena di sini terdapat pada fa berharokat kasroh bertemu dengan ya. Jadi pasangan di sini sangat jelas ya. Ada fathah bertemu dengan alif, dhamah bertemu dengan wawu mati, kasroh bertemu dengan ya mati. Maka terjadilah hukum bacaan mad tabi'i yang panjangnya adalah 2 harokat atau 1 alif. Berikutnya adalah mad far'i atau mad turunan. Kita mulai pada mad wajib mutasil.
Mad wajib mutasil terjadi apabila ada mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Panjang bacaannya 2,5 alif atau 5 harokat. Sebagai contoh, pada kata ja'a, di sini terdapat mad tabi'i di mana fathah bertemu dengan alif yang kemudian bertemu lagi dengan hamzah dalam satu kata. Maka dibacanya panjang ja'a dan biasanya akan ada tanda seperti ini. Berikutnya waji'a, di sini ada mad tabi'i kembali, yakni kasroh bertemu ya mati bertemu dengan hamzah. Berikutnya ada kuru'in, kuru'an ya, ini seharusnya ya. Ada dhamma bertemu dengan wawu mati kemudian dihadapkan dengan hamzah, maka terjadilah mad wajib mutasil. Berikutnya adalah mad jaiz munfasil. Ini hampir sama dengan mad wajib mutasil, yang membedakan adalah mad jaiz munfasil terjadi apabila ada mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan huruf hamzah atau alif yang berbeda kata. Kalau mad wajib dalam satu kata, sementara mad jaiz berbeda kata. Panjang bacaan ini bisa 1, 2, atau 3 alif, atau 2, 4, atau 6 harokat atau ketukan. Misalkan saja pada kata ma'aghna, di sini terdapat mad tabi'i kemudian ada alif, cuman alif sudah berbeda kata. Jadi kata ma ini bisa berdiri sendiri, aghna sudah bisa berdiri sendiri, berbeda dengan mad wajib tadi. Kalau mad wajib tadi masih dalam satu kata. Berikutnya ada fi ahsani. Di sini ada kata fi yang memiliki mad tabi'i kemudian bertemu dengan alif yang sudah berbeda kata. Berikutnya adalah mad arid li sukun. Mad arid li sukun terjadi apabila bacaan mad tabi'i yang di waqaf dihadapkan dengan waqaf atau tempat berhenti. Panjang bacaan ini adalah 1, 2, atau 3 alif. Jadi bisa memilih mau panjangnya 1 saja, 2, atau 3 alif, atau panjang sekali. Sebagai contoh, pada kata Rabbil alamin. Di sini biasanya ada di akhir ayat atau tempat berhenti atau waqaf. Jadi nunnya mati. Rabbil alamin. Di sini ada mad tabi'i. Nah, kasroh bertemu ya mati, kemudian ada satu huruf dan berikutnya sudah selesai atau akhir ayat. Berikutnya ada malikin nas. Nah, di sini ada mad tabi'i, kemudian ada huruf sin yang sebenarnya ada harokatnya, kemudian dihadapkan dengan waqaf atau tempat berhenti. Untuk panjangnya bisa memilih, bisa 1, 2, atau 3 alif. Berikutnya adalah mad iwad. Mad menurut bahasa artinya panjang, sedangkan iwad artinya ganti tanwin. Jadi menurut istilah mad iwad artinya bacaan tanwin yang diganti dengan bacaan mad dan dibaca panjang karena waqaf. Panjang mad iwad yaitu 1 alif, jadi tidak bisa memilih, ini hanya 1 alif atau 2 harokat. Sebagai contoh, afwajan. Nah, di sini kalau bacaannya adalah afwajan, tetapi kalau diberhentikan maka atau diwaqafkan akan menjadi afwaja. Di sini berubah menjadi fathah biasa. Berikutnya ada tawaban. Kalau dihadapkan dengan waqaf atau berhenti misalkan akhir ayat, maka dia akan berubah menjadi tawaba. Nah, itulah tentang hukum bacaan mad, yakni mad tabi'i, kemudian mad far'i ya, dari mulai mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad arid li sukun, juga mad iwad. Nah, bila ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar video ini, dan bila video ini bermanfaat silahkan klik share. Untuk mendukung berkembangnya channel ini silahkan klik like dan subscribe.
Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.